Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memakai anak punya suara ibu agak kecil karena ibu lagi kurang sehat hari ini. Ini yang masuk nggak terlalu banyak ya, kalian cuma dikitan doang. Sebelum belajar, ibu mau minta kalian untuk berdoa biar bisa lebih berkah. Coba boleh dibimbing sama Reganata. Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa mulai, baca doa selesai. Oke, terima kasih kepada Reganata. Ibu nanti minta tolong ya buat absennya. Nanti rekap siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk, nanti tolong dikasih ke ibu lewat WA aja. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih materi minggu lalu membahas tentang apa? Ada masih ingat? Ayo, ingat gak? Nggak tahu Bu, apa Bu? Apa ya? Materi minggu sebelumnya itu kita membahas tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Seperti kalian tahu, dakwah Rasulullah itu gak gampang ya anak-anak. Jadi banyak tantangannya, banyak cobaannya, tetapi Allah tuh akan membantu. Nah, sekarang kita akan lebih memperdalami lagi tentang bagaimana sih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebenarnya aku mau tanya, coba dijawab sama siapa ini namanya? Kevin Bu. Oh iya, boleh, silahkan Kevin. Mau nanya nih, kalau misalnya kamu punya informasi penting tapi asing nih gitu di kalangan teman-teman kamu, siapa sih yang bakal kamu kasih tahu lebih dulu? Mungkin teman yang terdekat saja dulu Bu. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita punya informasi penting atau asing kan pasti kita gak akan jauh-jauh dari teman dekat dulu kan. Kayak kita mau tahu ini tapi lebih baik kayaknya ke dia dulu aja deh, ke satu orang dulu, baru nanti mungkin bisa bertahap kasih taunya. Nah, pertanyaan ini itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ada dakwah rahasia atau dakwah siriyah. Nanti gue tulisin di sini ya, dan kalian gampang tulisin di tulisnya. Nah, jadi dakwah secara siriyah ini Rasulullah itu melakukan pendekatan secara personal. Jadi beliau itu melakukan dakwah itu gak langsung ke banyak masyarakat Mekah, tetapi Rasulullah itu bicara secara bahasanya mungkin zaman sekarang tuh face to face lah ya. Jadi beliau itu bicara mata dengan sahabat terdekatnya, kemudian keluarga terdekat beliau juga. Nah, ibu mau tahu kenapa sih Rasulullah itu melakukan dakwah secara siriyah? Coba Reganata mohon dijawab. Agar tidak diperangi oleh kaum Quraisy. Iya betul, itu salah satu alasannya. Tapi alasan lain ini ada di sini tertera. Hal ini disebabkan karena pendekatan personal itu memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara manusia dengan gajah. Jadi Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi. Pertama itu karena perintah Allah juga, terus kemudian beliau itu merasa kalau misalnya secara sembunyi itu kan face to face nih ngomongnya, jadi lebih enak gitu. Kalau misalnya kita mau mengajak seseorang kayak kalian deh, misalnya mengajak teman kalian ke suatu tempat gitu, kalian pasti kan gak akan ngomongin langsung kan, tapi kayak ke satu temen dulu kayak aku punya rencana ini deh gitu, kamu mau nggak, pasti kayak gitu kan. Sama Rasul juga melakukan seperti itu karena merasa lebih mudah untuk mengajak atau merayunya. Asal dikenal awal. Oke, sebelumnya ibu mau tanya, Rasulullah itu dakwah siriyah itu kepada siapa aja sih? Siapa yang namanya tadi? Kevin. Coba Kevin, Rasulullah tadi dakwah siriyah itu kepada siapa aja sih? Kaum Quraisy Bu. Kaum Quraisy? Ya, mungkin ajarannya. Sebenarnya kalau kita ada jawabannya, tapi mungkin lebih tepatnya itu kepada keluarga Nabi, kepada teman-teman terdekat Nabi. Jadi memang benar-benar orang yang Rasulullah tuh anggap sangat dekat. Kemudian dalam dakwah siriyah itu ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ada yang tahu gak as-sabiqun al-awwalun itu artinya apa? Jadi as-sabiqun al-awwalun itu adalah as-sabiqun al-awwalun itu artinya orang yang pertama meluk Islam. Nah, di sini itu ada beberapa daftar orang yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Seperti yang kalian tahu, beliau adalah istri dari Rasulullah SAW. Kemudian ada Zaid bin Harithah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini adalah beliau, anaknya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Terus yang terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan beliau. Seperti itu. Coba
Tadi asabiquna awalun definisinya apa? Kevin? Orang yang pertama kali menolong atau orang yang terdekat, Bu? Jawabannya asabiquna awalun yaitu orang yang pertama masuk Islam. Kurang perhatikan ya. Coba ini Reganata salah satunya. Tadi ada siapa sih? Ali bin Abi Thalib. Itu. Nah, jadi selama ada sembunyi-sembunyi ini tuh kaum kafir tuh belum yang apa ya? Mereka tuh belum terang-terangan apa ya mengancam beliau atau menyiksa sahabat beliau, karena kaum Quraisy itu masih merasa oh aman aja gitu, karena Rasulullah tuh belum secara umum gitu menyebarkan bahwa agama yang mereka anut ini salah. Yang selanjutnya itu ada dakwah terang-terangan. Nah, kemudian ketika berita dakwah terang-terangan turun, Rasulullah ini mengundang Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Muthalib yang mana itu masih satu kerabat atau satu keluarga beliau ya, untuk menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun ternyata Rasulullah tuh kiranya kayak, oh kayaknya keluarga saya tuh bakal menerima apa yang saya sebarkan gitu. Tapi ternyata sahabat itu keluarganya itu tidak ada yang menerima ajaran beliau, tapi malah menentangnya. Kemudian ini ada, nah jadi dakwah terang-terangan ini juga sebenarnya diperintahkan oleh Allah, jadi bukan Rasulullah itu tahu-tahu dakwah terang-terangan itu enggak, tapi Rasulullah itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ada dalam surat Al-Hijr ayat 94. Coba Ibu minta tolong bacakan kepada Reganata, boleh baca sama artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Oke, terima kasih. Nah, jadi Rasulullah ini dakwah terang-terangan itu atas perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu ada, nah dalam dakwah terang-terangan itu selain dulu surat Al-Hijr ayat 94 ada satu peristiwa yang membuat turunnya surat Al-Kafirun. Kalian tahu surat Al-Kafirun dong pastinya? Tahu kan? Ini kita tolong deh sama satu orang buat bacain surat Al-Kafirun. Siapa ini? Kevin, coba kita tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, terima kasih. Dan surat Al-Kafirun itu turun bukan tanpa sebab gitu. Jadi kayak turunnya surat Al-Kafirun ini juga ada sebabnya. Yang mana sebabnya itu ada yang tahu nggak sih Pak sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Nggak usah panjang-panjang. Kenapa surat Al-Kafirun itu turun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu Bu? Kevin, tahu nggak Kevin? Kurang tahu Bu, kurang paham. Oke, jadi penyebab turunnya surat Al-Kafirun ini yaitu jadi kaum kafir Quraisy itu apa ya, menawarkan kepada Rasulullah kayak bahasa kita ya, mau nggak kamu kayak ikut ke agama kami, tapi kamu nggak perlu meninggalkan agama kamu gitu. Jadi begitu sebaliknya. Tapi kaum kafir itu ikut ajaran Islam, tetapi mereka tuh nggak mau meninggalkan agamanya. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun tadi ayat 1 sampai 6. Jadi kalau artinya itu seperti kayak untuk agamamu dan untuk agamamu. Jadi Rasulullah itu menentang keras ya adanya pencampuran agama antara agama Islam dengan agama lain. Selanjutnya yaitu ada hijrah ke Habasyah. Nah, penyebab hijrahnya Rasulullah SAW dari kaum muslim ke Habasyah itu karena siksaan dari kaum kafir Quraisy itu semakin besar gitu. Jadi semenjak dakwah terang-terangan itu ada, jadi benar-benar kaum Quraisy itu sudah tidak takut untuk mengancam atau menyiksa kerabat atau keluarga Rasulullah SAW yang masuk ke Islam. Nah, kemudian ada nih dalam surat Al-Zumar ayat 39 itu yang memerintahkan Rasulullah untuk
berhijrah ke Habasyah ini. Nah, nanti ikutin ibu ya, ibu baca duluan, nanti baru kalian baca ibu ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah Wa ardullahi wasi'ah. wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, yang mana artinya yaitu katakanlah wahai hambaku yang beriman Allah kepada Tuhanmu, orang-orang yang seperti di dunia ini memperoleh kebaikan dan demi Allah itu adalah luas. Sebenarnya hanya orang-orang yang bersabar yang diberikan ke orang mereka tanpa batas. Nah, perintah hijrah itu di sini anak dan demi Allah itu adalah luas. Jadi Rasulullah itu Allah itu memerintahkan Rasulullah itu untuk berhijrah. Jadi mungkin bisa diartikan kayak bahwa bumi itu luas dan hanya ada di Mekah. Jadi berusahalah untuk menyebarkan Islam di daerah lain seperti itu. Oke, kemudian masih dalam materi ini. Jadi di Habasyah itu ada satu raja yang bernama siapa sih ini? Kevin, dibaca siapa nama rajanya? Habasyah. Siapa nama rajanya? Habasyah. Hashim An-Najdi. Nih, namanya nih. Siapa namanya? Dibaca. Hashimah An-Najdi. Iya betul. Jadi di Habasyah itu ada seorang apa ya? Bisa dibilang raja yang adil lah, bernama Asimah An-Najdi. Rasulullah itu pada bulan Rajab pertama Nabi itu hijrah yang pertamanya terdiri dari 12 orang laki dan 4 orang perempuan. Dan kalian tahu ternyata Rasulullah SAW diterima dengan baik di Habasyah ini tuh oleh rajanya. Tetapi kaum Quraisy kan seperti yang kalian tahu ya, mereka itu nggak suka, selalu berusaha menghalangi dakwah Rasulullah apapun bagaimanapun caranya. Yang mana kaum Quraisy itu mengutus 2 orang ke Habasyah itu memberikan hadiah lah kepada Raja Najasyi ini untuk apa ya, istilahnya membujuk lah kalau misalnya dakwah yang dibawa Rasulullah itu adalah pembohongan dan kaum Quraisy ini meminta untuk mengembalikan apa ya, kaum mereka lah yang masuk Islam itu dikembalikan. Tapi ternyata Raja Najasyi ini menolaknya. Jadi dia itu apa ya, beliau itu bilang kayak semua yang ada dalam daerahku pasti akan ada dalam lindunganku. Jadi Raja Najasyi menolak kesepakatan dengan kaum Quraisy seperti itu. Nih, kemudian habis dari Habasyah ada Rasulullah hijrah ke Thaif. Coba sebelumnya Raja Nata, siapa tadi nama rajanya? Asimah An-Najdi. Oke, dakwah Nabi ditolak atau diterima di sana? Dakwah Rasulullah diterima atau ditolak di sana? Diterima. Oke, bagus, diterima ya. Jadi kalau di Habasyah itu diterima anak-anak karena Raja Habasyah itu adalah seorang yang adil. Kemudian ada hijrah ke Thaif. Nah, Rasulullah itu tuh setelah hijrah ke Habasyah, beliau itu hijrah ke Thaif. Ada beberapa alasan sih mengapa Rasulullah itu hijrah ke Thaif. Jadi Thaif itu ada termasuk daerah yang terdekat. Kemudian ada beliau juga memiliki beberapa keluarga yang masih satu kerabat lah, masih satu jalur kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Lalu ingatnya nih, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jaladil dan Mas'ud yang bergelar Abu Hal serta Habib. Nah, mereka itu adalah pembesar dan penguasa Thaif yang berasal dari keturunan Sakif. Kan Rasulullah ini hijrah ke Thaif itu niatnya untuk menyebarkan agama Islam dan anak-anak. Tapi ternyata di Thaif ini Rasulullah itu tidak diterima. Jadi dakwahnya itu Rasulullah itu ditolak. Mungkin kalian sering dengar lah ya, atau mungkin ya sering diceritakan orang-orang. Jadi Rasulullah itu di Thaif itu dilamari batu. Jadi Rasulullah itu lagi naik unta, dilamari oleh batu oleh masyarakat Thaif. Yang mana akhirnya Rasulullah itu kemudian beristirahat di kebun milik 2 bersaudara, milik Utbah dan satunya lagi siapa ya? Aduh, ibu lupa lagi anak-anak. Pokoknya milik 2 bersaudara salah satunya
menyebar. Kemudian Rasulullah berdoa mengajukan kelemahannya dan meminta kekuatan kepada Allah. Saat itu Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Coba tadi ini Kevin, dakwah Rasulullah di Taif diterima atau enggak? Ditolak, Bu. Kenapa? Diterima. Ditolak. Ditolak, Bu, mungkin. Oke, jadi jawaban yang benar adalah dakwah Rasulullah SAW di Taif adalah Ditolak. Terus banyak Rasulullah di sana, tapi ternyata Rasulullah mendapatkan penolakan. Coba Rega, penolakan gimana sih? Tadi Rasulullah tuh diapain di daerah Taif itu? Ya, jadi reaksinya itu adalah Rasulullah dipukuli dengan batu. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk penolakan masyarakat Taif kepada Rasulullah, yaitu ya itu beliau ditimpa oleh batu seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada perjanjian Aqabah, kemudian pada tahun 12 kenabian. Nah, perjanjian Aqabah ini pada tahun 12 kenabian itu ada rombongan masyarakat Yasrib yang terdiri dari 12 orang. Nah, kemudian Rasulullah itu mendakwahi kepada masyarakat Yasrib yang sudah berhaji ini yang 12 orang. Kemudian akhirnya mereka sambutan baik anak-anak. Nah, karena perjanjian Aqabah itu adalah satu perjanjian kepada Rasulullah dan salah kenapa kalau Zakaria? Habiskan dari temanku, maaf. Oh, boleh silakan duduk ya, di depan aja ya. Nah, jadi perjanjian Aqabah itu ada karena masyarakat Yasrib ini masuk Islam di Mekah gitu. Jadi Rasulullah berdakwah langsung seperti itu. Nah, tujuannya dari perjanjian Aqabah ini agar iman masyarakat Yasrib itu selalu bertahan gitu. Jadi mereka tuh yakin bahwasanya memang akan selalu ada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu mendampingi mereka seperti itu. Dan perjanjian Aqabah yang pertama itu dinamakan dengan Baiat Aqabah pertama. Coba ini berdatang Zakaria atau membacakan Baiat Aqabah yang pertamanya. Jadi Baiat Aqabah itu yang pertama, satu mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor dua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Terus nomor tiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam. Ya, oke itu ya anak-anak. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama, tetapi sebenarnya jadi perjanjian Aqabah itu bukan hanya satu, tapi ada dua. Nah, jadi setelah perjanjian Aqabah yang pertama tadi itu, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk ke Yasrib, jadi untuk membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam di Yasrib seperti itu. Nah, setelah Baiat Aqabah ke-1, kemudian ada Baiat Aqabah kedua. Nah, ini ibu akan masalah ya kalian, tapi ibu akan jadiin ini kalian tugas diskusi kelompok, bagi 3 kelompok ya. Yang ini Kevin barisan ini 1 ke belakang, Renata 2 ke belakang, dan ini Zakaria 3 ya ke belakang. Ibu kasih waktu 2 menit, kalian cari tahu salah satu aja tidak apa. Carilah kemudian tuliskan perjanjian Aqabah kedua serta jelaskan mengapa Rasulullah SAW memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Silakan dikasih 2 menit. Coba siapa ini Renata? Salah satu Baiat Aqabah kedua apa? Ini Bu, komitmen untuk taat kepada Nabi dengan segala keadaan. Satu lagi. Renata? Satu lagi apa? Siap menghadapi resiko demi agama. Coba Zakaria, alasannya apa sih? Oh, bukti ini ya? Ya, Bu. Alasan Rasulullah memilih Yasrib sebagai hijrah umat Islam. Jadi alasan Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib karena kan di situ tempat yang benar-benar strategis dan benar-benar kayaknya cocok atau lunak untuk menebarkan ajaran agama Islam di situ. Oke, terima kasih kepada Reganata dan kelompok lain-lainnya sudah menjawab betul sekali jawabannya dari Reganata. Itu termasuk Baiat Aqabah kedua, dan jawaban dari Zakaria juga tepat sekali karena memang Yasrib juga merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Mekah, jadi lebih mudah untuk menyebarkan Islam. Dan kemudian juga ada beberapa masyarakat Yasrib yang sudah masuk Islam, dan itu lebih mudah untuk menyebarkan Islam seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan, ini kuis ya anak-anak. Nah, Rasulullah berdakwah itu memang punya tantangan karena begitu menyampaikan kebenaran. Hal ini menyebabkan beliau membuat strategi dakwah nih, mulai
ini juga terang-terangan. Sedangkan pada zaman sekarang Islam itu udah menyebar luas, tapi perilaku buruk atau bisa kita sebut perilaku jahiliyah lah ya, masih ada nih pada masyarakat zaman sekarang. Menurut kalian bagaimana cara menyampaikan Islamnya dari zaman sekarang? Bagaimana tolong Zakaria jawab? Jadi cara menyampaikan Islam di zaman sekarang itu bisa secara sembunyi-sembunyi dan bisa secara terang-terangan, teman-teman ya. Jadi secara sembunyi-sembunyi kita lewat media sosial, lewat WA, lewat IG, dan lewat TikTok itu secara sembunyi-sembunyi. Kalau secara terang-terangan kita langsung ke lapangan tempur gitu. Kita untuk berdakwah gitu, berkhutbah di tengah masyarakat gitu teman-teman. Oke, terima kasih kepada Zakaria. Terima kasih ya Zakaria. Kita ini dulu deh, ulangi dulu dari awal. Coba, jadi dakwah sembunyi-sembunyi itu apa sih? Ada yang tahu nggak sekarang kata? Sembunyi itu, Rasulullah itu berdakwah kepada orang-orang terdekat, gitu ya anak-anak. Nah, dan sembunyi. Lalu juga Zakaria, ini apa sih asal dikenal? Assalamualaikum warahmatullahi orang-orang pertama yang masuk Islam, Bu. Oke, kemudian asal awal itu kan ada berapa orang? Coba dengan kata asal itu berapa? Ali bin Abi Thalib, Bu. Ya, oke, bagus. Kemudian ada orang-orang anak-anak yang mana dalam orang-orang ini Rasulullah mulai menyebarkan kepada seluruh masyarakat dalam Islam, dan dalam orang-orang ini turun surat Al-Hijr yang mana dalil dari perintah orang-orang. Kemudian ada turunnya surat Al-Kafirun. Ada hijrah ke Habasyah, ada raja Habasyah yang pertama Asimah An-Najasyi, yang mana ternyata hijrah beliau itu disebut di Habasyah. Kemudian ada hijrah ke Taif yang ternyata meskipun banyak Rasulullah di sana, tapi ternyata Rasulullah itu ditolak. Dan terakhir ada perjanjian Aqabah, yang mana Rasulullah ini berdakwah kepada rombongan haji dari Yathrib yang berjumlah 12 orang. Kemudian terjadilah bayat Aqabah 1 dan bayat Aqabah 2. Nah, kita anak jadi yang Rasulullah itu kalau misalnya berdakwah itu bukan hanya berdakwah saja gitu. Kemudian Rasulullah itu tidak melakukan metode atau strategi tertentu. Tapi seperti yang kalian tahu, masyarakat Quraisy itu kan memiliki kepercayaan yang kuat ya terhadap penyembahan berhala atau misalnya penyembahan api, angin dan lain-lain. Pokoknya mereka itu menyembah selain Allah. Makanya Rasulullah itu apa ya? Dibimbinglah oleh Allah untuk membuat beberapa strategi dalam menyebarkan Islam. Oke, yang terakhir itu ada tugas. Nanti tugasnya bisa kalian scan. Ini juga ada di LKPD. Nanti ini gak usah dikumpulin ke Google Classroom ya, karena itu sudah terdata di Ibu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau kasih tahu nih buat persiapan UAS. Persiapan UAS itu diambil dari tema pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian materi yang kemarin yang kedua, dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan terakhir ada ini. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Siapa tahu dengan hadirnya kalian di sini bisa menjadi berkah. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.